Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk dapat memimpin teman-temannya berdoa dulu. Ya baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Ya, sebelumnya ada yang sudah tahu belum? Kali ini kita akan membahas materi tentang apa? Ya, sepertinya tidak mendengarkan ya, minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan ya. Nah, tepat sekali. Kali ini kita akan membahas tentang cara berpikir sejarah, yaitu sinkronik, diakronik, dan kausalitas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan sinkronik? Secara singkat saja. Mungkin Abil bisa menjelaskan? Sinkronik itu menyempit ruang dalam waktu. Ada yang ingin berpendapat lain? Silakan ya berpendapat. Karena siswa itu boleh salah, tapi siswa itu tidak boleh bohong. Siswa ya, Pak? Jadi kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Ada lagi yang tahu apa itu sinkronik? Silakan, ada yang tahu lagi ya? Ada yang tahu sinkronik itu apa? Tidak masalah saya. Baik, Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sinkronik. Ya, sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani. Kata sin berarti bersamaan dan kronos yang artinya waktu. Maka dalam sejarah, sinkronik adalah cara berpikir yang luas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Cara berpikir sinkronik berfokus pada aspek-aspek peristiwa. Contoh dari berpikir sinkronik yaitu seperti pelaksanaan tanam paksa 1830, krisis ekonomi Indonesia 1998, dan proses pembacaan teks proklamasi 1945. Ya, mengapa sih dari ketiga hal tersebut merupakan contoh dari sinkronik? Tadi kan sudah dijelaskan ya, inti dari sinkronik itu berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Di sini ruangnya sudah sangat luas gitu ya. Tanah paksa ini diselenggarakan di Nusantara gitu. Dan daerah-daerah tanah paksa itu ada banyak, dan seperti di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Namun terbatas pada waktu, yaitu hanya pada tahun 1830. Apakah dapat dipahami anak-anak semua? Ya, sekarang kita akan membahas tentang diakronis. Kira-kira ada yang tahu apa itu diakronik? Adim, silakan. Apa itu diakronik? Meluas dalam waktu, menyempit dalam ruang, Pak. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Tidak ada ya? Kronologis. Ini kurang literasi ya? Apa nggak tahu itu? Ya, diakronik itu berasal dari bahasa Siap, Latin, salah. yakni dia yang artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang berarti waktu. Diakronik adalah memanjang dalam waktu, namun terbatas pada ruang. Cara berpikir diakronik dalam sejarah disebut juga berpikir secara kronologis, yaitu peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir supaya tidak melompat-lompat dan berujung pada keliruan. Ya, adapun contoh dari berpikir diakronik yaitu seperti pertempuran Surabaya 7 Oktober hingga 20 November 1945 dan pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Ya, mengapa sih dua hal tersebut merupakan contoh dari berpikir diakronik? Ya tadi ya, inti dari diakronik itu kan memanjang dalam waktu namun terbatas pada ruang. Ya, waktunya sepanjang ya, dari 27 Oktober hingga 20 November 1945, tetapi hanya pada ruang yaitu Surabaya. Mungkin itu tentang berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, mungkin ini selanjutnya konsep kausalitas. Berhubung kelas ini minim literasi ya, jadi Bapak mempersilahkan untuk mencari tahu dulu gitu, apa itu kausalitas. Dan Bapak akan menunjuk secara random secara singkat pengertian dari kausalitas. Silakan. Ini Bapak diskriminasi.
Pak itu foto siapa ya? Berapa itu? Tolong nih. Info enggak? Lanjut dulu. Mana aja? Baik, untuk waktunya sudah 1 menit ya. Bapak akan secara random apa yang dimaksud dengan apa pengertian dari konsep kausalitas. Mungkin Saudara Harun, apa itu konsep kausalitas? Silakan jelaskan secara singkat saja. Ini Pak, menurut saya baik nih Pak ya. Iya, iya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang salah sini kok. Semua belajar. Siap. Konsep ini menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Ada yang ingin berpendapat lain? Mungkin Saudara Visi, silakan. Jadi kausalitas itu berarti sebab akibat gitu Pak. Intinya sebab akibat dari dua peristiwa. Tunggu aja bentar ya jawabannya ya. Jadi pengertian dari kausalitas ya secara etimologi, kausalitas berasal dari kata causa yang artinya sebab. Causa dari kausalitas memiliki makna suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu akibat. Ya secara umum, kausalitas merupakan pengetahuan tentang hubungan sebab akibat yang sangat penting dalam mempelajari sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Ya, adapun contoh konsep kausalitas yaitu seperti peristiwa sejarah peristiwa reformasi 1998. Ya, peristiwa reformasi 98 disebabkan oleh penyelewengan kekuasaan pada masa Orde Baru, yaitu penegakan hukum yang lemah dan praktik KKN, yaitu kolusi dan nepotisme, krisis ekonomi hingga krisis sosial. Ya, adapun dampak dari sejumlah krisis tersebut yaitu meletusnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, buruh, dan aktivis. Dengan demikian, kausalitas merupakan hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Contoh kausalitas tersebut yaitu tadi reformasi 98. Ya baik, tadi Bapak telah menjelaskan ya beberapa itu apa materi terkait berpikir sejarah. Ya selanjutnya menurut Bapak ya seorang siswa itu selain harus menganalisis, mereka itu harus bisa mengambil kesimpulan dari materi gitu ya telah disampaikan. Jadi Bapak di sini sangat mengapresiasi bagi siswa yang bisa menyampaikan kesimpulan. Bapak akan ngasih hadiah gitu. Persilakan. Silakan Adil. Tadi kan konsep berpikir sejarah itu ada 3 yang dijelaskan. Ya. Yang pertama sinkronis, yaitu meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu. Contoh peristiwanya misalkan itu peristiwa proklamasi, ya kan? Dan kalau yang diakronis itu meluas dalam waktu, menyempit dalam ruang. Contoh dari peristiwanya peristiwa peperangan di Surabaya 10 November hingga selesai gitu. Dan yang terakhir yaitu ada kausalitas atau sebab akibat, di mana pasti suatu peristiwa di mana ada sebabnya pasti ada akibatnya. Misalkan dalam tadi yang telah dijelaskan, reformasi itu terbentuk karena penyelewengan dari kekuasaannya Pak Soeharto. Baik, bagus sekali jawaban dari Abim ya. Tepuk tangan untuk Abim. Ya, Bapak di sini sangat mengapresiasi gitu ya untuk mahasiswa yang bisa menyimpulkan untuk Abim. Terima kasih Abim ya. Abim nggak penting. Ya Allah kalau nggak bagi-bagi semuanya lagi perut. Ya baik, Bapak cukupkan ya mungkin untuk materi kali ini, dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dapat dipahami gitu dan bisa bermanfaat. Dan Bapak akan ngasih kerjaan rumah untuk kalian ya. Kalian kerjakan di rumah dan jangan mengeluh gitu. Siapa? Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan berkata pada Allah bahwa kalian punya masalah besar, tapi berkatalah pada masalah kalian punya Allah yang maha besar.